semuanya, kembali lagi di Punya Karya. Hidup tanpa karya tiada gunanya, jadi mulailah berkarya. Oke, kali ini bersama dengan saya, Siska, sebagai pembawa acara. Dan kali ini, dalam kesempatan ini, saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat menginspiratif sekali, yang kerjanya berhubungan dengan desain. Nah, jadi jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan apalagi kalau misalnya kamu berminat untuk menggeluti profesi ini. Jadi tonton ya sampai habis. Untuk Pak Marinus nih, boleh perkenalkan dirinya nggak? Ya. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Marinus Dia. Saat ini tinggal di Jakarta. Saat ini kerja di Jogi Citra Mandiri. Itu manufaktur atau pabrik parfum dan kosmetik. Gitu. Sebagai graphic designer ya Pak? Iya, desain grafis atau desain produk. Sebenarnya mengenai produk. Ini tuh sangat interesting sekali ya Pak, topik kita saat ini, karena membahas tentang profesi Bapak sebagai graphic designer. Yang mana graphic designer ini sebagai job yang sangat diminati oleh kalangan muda saat ini. Semua orang tuh kayak, setiap saya lihat lowongan pekerjaan itu kayak dibutuhkan graphic designer. Kayak graphic designer ini sebagai pekerjaan yang sedang dicari-cari di industri saat ini, seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri nih, graphic designer itu secara keseluruhan itu apa sih Pak? Ini desain grafis ini sih lebih ke, kalau istilahnya itu ke penjualan. Ini kan marketing juga sih. Kalau misalnya desainnya bagus ya pasti ada kaitannya dengan produk juga. Misalnya kan saya kerja di situ di parfum dan kosmetik ya. Kalau misalnya kalau desainnya bagus itu menarik, itu pasti pelanggannya juga atau customernya juga pasti ada perhatian ke desainnya. Itu maksudnya itu bungkusan utamanya ke desain sih. Jadi mungkin saat ini kan kebanyakan banyak yang jualnya online. Nah itu tidak terlepas dari desain juga. Itu sangat mendukung, misalnya jualan online di marketplace ya, di Shopee, di Instagram segala macam, itu nggak terlepas dari desain grafis. Makanya saat ini memang di mana-mana itu desain grafis itu memang dibutuhkan, begitu sih. Ya, jadi apalagi untuk sekarang ini kan eranya udah modern ya Pak, udah 4.0 ya. Iya, betul. Kayak semuanya tuh serba online, dan untuk melihat suatu produk itu orang ngelihat gambarnya dulu gitu loh. Oh dia betul. Menarik nih, gini nih, oke nih gitu. Saya mau beli padahal mereka belum tahu Pak, belum tahu produknya itu kayak gimana, tapi mereka cuma lihat desainnya aja gitu. Itu kebanyakan sih, setahu saya itu mereka penasaran dulu, coba aja dulu lah, karena desainnya itu menarik kan. Jadi orang itu contohnya ini parfum ya, kalau saya itu kan kerja di parfum, itu belum tahu aromanya dulu, maksudnya aromanya gimana sih, tapi kalau udah dilihat dari desainnya udah cakep, udah kayak mewah-mewah gitu kan, pasti orang itu pada mau gitu, pengen coba. Jadi untuk desain itu memang sangat pengaruh ke jualan juga. Itu kan sekarang kan di Instagram, di mana-mana itu pasti desain yang paling utama. Karena kayak kayak covernya gitu sih, cover itunya produk. Ya, jadi sebagai komponen utama suatu produk ya Pak, desain itu. Untuk pertanyaan ini Pak, dari kenapa sih berminat menggeluti dunia desain gitu loh, dan kenapa, apa motivasinya gitu loh Pak, awal-awalnya gitu? Oke. Gini, dulu itu kan saya kuliah itu manajemen informatika ya. Gue itu kalau misalnya, gue kan temannya Afdan sebenarnya, gue tahu Afdan kan. Nah, bos saya Pak. Kita satu kampus dulu. Kampus dulu di kuliah. Nah, kami ngambil jurusan manajemen informatika. Nah, kebanyakan di jurusan itu
rata-rata itu yang setiap ngampus itu yang dibahas programmer atau IT gitu kan. Itu paling desain grafis itu 30% doang. Nah, sementara saya itu kurang berminat ya ke manajemen informatika. Bahkan dulu itu di pas kuliah saya mengira ini saya saya salah jurusan ini, nggak fokus ke situ. Nah, tahu-tahunya di situ ada desain juga, bukan hobi sih. Ya terpaksa aja. Saya mau nggak mau ya, yang saya bisa, saya harus bisa tajamkan lagi. Nah, di situ di situ ada 70% itu programmer atau codingan itu sama sekali saya tidak mengerti. Nah, itu desain terus desain grafis itu cuma 30% doang. Nah, di situ benar-benar saya fokus ke situ aja. Saya nggak mau tahu nanti saya lulus, kalau misalnya saya nggak ada keahlian sama sekali ya saya nggak bisa kerja dong. Kayak gimana itu kan. Nah, dari situ memang desain di kampus itu kan maksudnya ya cuma gambaran doang lah, maksudnya nggak ke dalam-dalamnya itu. Nah, setelah lulus itu saya coba melamar kerja ke desain grafis, tapi dasar saya itu desain grafis sangat minim banget lah istilahnya. Nah, di situ kebetulan dulu itu saya kerja di Bekasi, saya itu juga pabrik kosmetik juga. Nah, kebetulan di situ ada senior juga desain di dalam. Nah, saya dijadikan di situ kayak cadangan gitu sih. Kayak cadangan kalau kalau seniornya itu nggak ada, saya gantiin. Nah, di situ saya benar-benar mau bahkan senior itu ngasih tahu saya, kamu di sini kerja apa kursus sih? Kan saya nggak ada di situ ya. Pak. Di sini bukan itunya sih, karena jurusan itu tadi saya bingung milih yang mana gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus ke desain. Nah, di situ awal-awal itu saya benar-benar cari pengalaman lah sebanyak-banyaknya. Itu juga teman-teman saya ada yang minta desain, saya desain tanpa dibayar. Menurut saya itu makin banyak job itu ide-ide saya itu makin banyak. Iya. Maksudnya desain itu masih makin banyak. Ada teman-teman saya bantu desain ini, ada player, banner segala macam. Itu saya kerjain tanpa dibayar pun saya mau, karena menurut saya semakin banyak kerjaan saya itu ya pengalaman saya untuk desain itu semakin banyak juga. Nah, di situ saya kerja dan memang di situ sih nggak tahan lama sih, maksudnya bosnya juga pasti melihat lah, ini kok kayak kursus di sini sih bukan kerja gitu kan. Ya udah saya terima kan, karena karena awal-awal. Nah, mulai dari situ saya belajar lagi. Nah, ada juga dari luar itu organisasi atau perguruan tinggi itu minta bantu ke saya kan desain. Nah, hingga saat ini saya udah banyak kerja sih di kosmetik semua sih, rata-rata di kosmetik, desain produk, desain packaging segala macam. Nah, pengalaman itu semakin banyak dan saya juga menguasai semua softwarenya di bidang desain. Jadi lama-lama saya sampai saat ini ya lama-lama bisa lah. Itu si awalnya kenapa saya harus milih ke desain sampai saat ini, begitu, Mbak. Sangat menginspirasi sekali sih Pak Marinas ini. Soalnya kan Bapak ini benar-benar kayak belum ada kemampuan yang bagus banget lah pada saat itu ya. Apalagi sekarang kayak betul. Sekarang tuh mampu menjalaninya dengan sangat baik sampai dengan saat ini gitu. Dan juga Bapak ini kan seorang pria ya Pak, laki-laki, tapi membuat desain untuk suatu kosmetik yang mana itu udah cenderungnya aja ke cewek gitu, ke perempuan. Jadi kayak Bapak bisa melihat ke arah sana gitu, melihat dari sisi perempuan gitu. Oh, perempuan sukanya begini gitu, tapi bisa juga melihat sisi yang lainnya gitu. Sangat menginspiratif sekali Bapak. Dan juga untuk pertanyaan berikutnya, apa Pak?
Pertanyaan berikutnya, menurut Bapak ini desain grafis yang baik itu seperti apa sih? Itu sih nggak ada nggak ada kata itu sih. Ini desain grafis itu seperti apa sih gitu kan? Harusnya sih, soalnya desain itu ada istilah itu yang saya pernah dengar sih, katanya sebagus-bagusnya desain itu pasti ada yang tidak suka. Terus ada juga sejelek-jeleknya desain itu pasti ada yang suka. Begitu sih yang sudah saya alami. Nah, di kantor itu kebanyakan sih, misalnya bos saya itu sama anaknya atau istrinya itu beda-beda pandangan gitu. Misalnya bos ini sukanya yang simple, desainnya nggak harus apa, tapi anaknya itu suka yang agak lebih rame gitu sih. Nah, di situ menurut saya kalau dibilang desain itu yang baik itu ya nggak ada sih, tergantung pandangan orang aja sih Mbak. Kalau misalnya soalnya di kantor saya itu kebanyakan bos sama anak itu kurang cocok masalah desain, jadi saya ambil ke tengah-tengahnya. Kalau misalnya bosnya suka yang simple tapi anaknya suka yang rame-rame gitu desainnya, tapi saya ambil yang tengah-tengah aja, gimana biar dua-duanya itu bisa oke. Begitu sih kalau menurut saya untuk desain itu. Jadi dari orangnya aja nilainya gimana gitu, beda-beda pandangan sih. Jadi menurut persepsi masing-masing ya Pak, karena desain itu kan seni, jadi kayak orang melihat seni itu yang ini bagus, yang ini biasa aja gitu. Yeah. Orang tuh beda-beda pandangannya. Iya, makanya. Suatu seni gitu. Gitu. Untuk nih, sebenarnya kan banyak nih orang yang bertanya-tanya, aduh gue pengen jadi desain grafis, tapi gue nggak bisa gambar. Yeah. Apakah untuk menjadi seorang desain grafis itu kemampuan menggambar atau mengolah software itu apakah penting gitu Pak? Kalau saya ya jujur ya, ini saya nggak bisa melukis pakai pensil di kertas. Itu juga sama itu. Itu saya nggak bisa. Maksudnya bisa sih, tapi enggak. Itu kan ada desain-desain itu kan bisa dia melukis di kertas dulu kan. Ya. Nah, kalau saya lebih ke softwarenya langsung sih bisa menguasai. Nah, mungkin ada banyak sih pengen belajar kan nih. Saya pengen inilah. Yang penting sih gini, kita buat aja dulu. Maksudnya kalau misalnya kita ada niat mau belajar desain ya dicoret-coret aja dulu. Maksudnya yang kita mau itu ya kita tulis atau kita lukis. Dulu saya gitu, saya bingung ini gimana sih caranya pakainya. Tapi setelah saya jalani makin banyak job juga, jadi kita makin ide-idenya itu makin banyak. Nah, mungkin salah satu yang kendala sih ada teman-teman saya juga pengen ke desain software juga sih, maksudnya belajar ke softwarenya gimana. Nah, itu sih enggak masalah sih, kan sekarang itu kan banyak tutorial di YouTube kan. Iya, Bisa aja sebenarnya kalau misalnya kita ada niat, tapi kalau cuma bilangnya aku pengen desain tapi nggak pernah coba ya sama aja nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya orang awam juga bisa ya Pak untuk mencoba, asalkan ada niat bisa. Pasti bisa gitu ya Pak ya. Nggak harus sekolah desain, karena Bapak juga kan backgroundnya bukan dari background sekolah desain gitu-gitu kan Pak ya. Tapi Bapak backgroundnya dari informatika ya Pak ya. Manajemen informatika. Jadi nggak harus kamu jago gambar, nggak harus menguasainya dulu gitu. Yang penting ada niat, mau nyoba ini pasti bisa ya Pak ya. Iya. Gitu. Betul, berarti bisa. Dari Bapak sendiri nih, Bapak kan nggak ada background desain, nggak ada pengalaman dulunya ya Pak. Terus gimana sih cara meningkatkan kemampuan desain Bapak pada saat itu sampai dengan saat ini? Waktu itu saya nggak pernah menolak kalau misalnya ada yang minta ngedesain, itu nggak pernah. Itu mau dibayar mau enggak, saya tetap kerjain, karena makin banyak
kerjaan saya itu untuk desain, pengalaman saya juga makin tajam. Maksudnya untuk mengelola software itu makin banyak, maksudnya makin lebih oke lagi lah. Nah, itu banyak sih kendala-kendalanya, mulai dari dari softwarenya. Kalau misalnya laptop kita juga nggak oke sih ya bakalan susah. Itu kan desain grafis pasti softwarenya harus mendukung banget. Nah, itu dulu memang waktu itu teman-teman sih kebanyakan ini tolong bantuin dong desain ini. Ya udah, soalnya teman-teman saya itu pasti mereka revisi dong kalau misalnya kurang oke. Nah, ini kurang oke sih, Rinus, ini logonya kurang pas gitulah. Nah, di situ saya makin banyak pengalamannya. Itu teman-teman saya itu sebagai memberikan saran kepada saya untuk lebih memperbaiki desain lagi, begitu. Jadi Bapak ini jadi menerima aja gitu tawaran dari teman-teman gitu. Jadi untuk bahan Bapak belajar lagi dan latihan lagi, usaha lagi gitu ya Pak, untuk membiasakan diri dengan softwarenya itu gitu. Kalau menurut Bapak sendiri nih sekarang di Indonesia, standar desain grafis di Indonesia tuh kayak gimana sih? Karena kan di Indonesia sendiri kadang beda sama di luar negeri gitu. Gimana di luar negeri kayak gimana, mungkin di Indonesia kayak gimana gitu. Saya kurang ini sih, soalnya ya saya enggak desain grafis amat lah, enggak jago-jago amat sih. Tapi menurut saya di Indonesia sih udah bagus ya. Maksudnya saya juga sering tonton tutorial di YouTube ya. Itu saya melihat desain grafis di Indonesia sih cukup bagus sih, maksudnya desainnya. Ada juga komunitas kan di Facebook, di Instagram, itu saya ikuti. Jadi itu juga menginspirasi kita sih, atau referensi kita untuk mendesain. Bukan berarti kita copy paste dari desain orang lain, tapi sebagai referensi aja sih. Nah, menurut saya desain di Indonesia itu cukup bagus sih, sangat mantap. Bagus ya, Pak. Dan menurut Bapak nih, rata-rata kan orang nih, gimana sih syarat-syarat untuk jadi desain grafis untuk masuk perusahaannya itulah, dan Bapak tahu dari info lowongan itu dari mana gitu? Oke, itu selama saya lulus itu tahun 2017 ya, terus selama 2017 sampai saat ini saya udah 3 perusahaan, ganti perusahaan ini. Saya juga dulu kerja di YOU Cosmetic, U Cosmetic, itu juga saya pernah kerja di situ. Nah, tapi di situ dari pusatnya itu udah menentukan desain sendiri. Kita itu warnanya, fontnya itu udah ditentuin semua. Kita cuma ngikutin yang di pusat aja. Kebetulan saat itu saya megang Jakarta Barat sama Jakarta Utara doang, itu cabangnya. Nah, di situ kita nggak banyak ide karena desainnya itu udah dari pusat semua. Jadi saya cuma mengedit dan mengubah ukurannya aja. Nah, mungkin waktu itu saya cari kerja desain itu di job street itu. Saya mencari di job street desain grafis juga. Nah, mungkin syaratnya sih yang penting paham software, terus juga bisa melihat warna ya. Maksudnya perpaduan warna dalam desain kita bisa kuasai. Sama tipografinya, itu fontnya kan. Nah, itu yang yang paling utama di desain itu kayak tipografi, warna, dan tata letak semua di di satu desain itu harus juga diatur. Begitu sih, Pak. Kalau ngomongin tentang gaji nih Pak, biasanya untuk grafis desain itu rentang gajinya tuh dari berapa sampai dengan berapa sih Pak? Aduh, ya. Itu sih kalau di Jakarta ya. Iya. Boleh Jakarta itu
Harusnya sih rahasia sih kalau masalah gitu. Rentangnya aja Pak, rentangnya. Dari berapa sampai berapa? Ya ke 4 ke 10 lah. Oh, ini banget sih. Kalau yang saya tahu ya ke 4 ke sampai 10. Itu untuk di Jakarta ya Pak? Jadi sama nih sejauh ini Bapak tuh suka proyek yang seperti apa sih Pak? Kalau di kantor kan saya kerjanya desain box. Itu kan ada box parfum kan. Iya. Nah, terus stikernya. Nah, selain juga saya ngedesain di kantor, saya juga menerima job dari beberapa organisasi. Kalau misalnya ada yang kita tolong, kayak yang akhir-akhir ini ada juga dari dosen. Kebetulan saat ini kan lagi pandemi ya. Iya. Nah, kebanyakan mereka itu melakukan webinar gitu. Nah, itu mereka sangat butuh yang namanya flyer, brosur gitu kan. Nah, itu juga saya menerima sih dari ada beberapa dosen. Yang terakhir nih Pak, nah pertanyaan terakhirnya, sebagai seorang desain grafis nih Pak, apa sih suka dan dukanya menjalani profesi ini? Oke. Suka dukanya sih pasti ide sih, lebih ke idenya sih. Kita susah idenya itu. Kalau di kantor saya juga kebanyakan kalau misalnya ide saya itu lagi nggak oke, saya nggak kerja. Maksudnya cari Referensi pandangan. Itu jangan dipaksa. Kalau misalnya kita nggak ada punya ide, nanti kalau misalnya dipaksa pasti biasanya berantakan. Mungkin lebih ide itu. Terus ada juga, saya pernah juga kerja di kantor itu perangkat lunaknya itu kurang mendukung. Tiba-tiba kita lagi desain, tiba-tiba komputernya mati. Itu ada kayak gitu kan. Tiba-tiba belum nge-save, nah tiba-tiba nge-blank, udahlah. Itu hancur semua. Jadi mungkin kalau misalnya yang lain-lain sih kayak pengelolaan server juga terkadang juga ada sih. Kebanyakan kan software itu sekarang itu banyak. Jadi ya sesuai keahlian aja sih kita mengelola softwarenya kayak gimana. Mungkin itu sih kendala-kendalanya sih Mbak, dari ide, terus dari komputernya, perangkat lunaknya. Kalau misalnya oke ya, kalau itu sih udah nggak ada kendala lagi sih. Gitu. Oke, Pak Marinus Gea, terima kasih banyak udah mau diwawancara ini gitu. Nah, untuk teman-teman semua nih, kita udah ada di penghujung acara. Jadi kalau misalnya kalian semua punya pertanyaan, silakan komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung kita untuk selalu menyajikan konten-konten yang menginspirasi. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya kalian merasa video ini sangat menginspirasi. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channel kami untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Saya Siska Kamelia, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Pak Marinus.